Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnasyaidah dari kelas SI 19 SIP Konsentrasi Bisnis Intelijen. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan tetap semangat. Sebelumnya, mohon maaf lahir dan batin. Kita langsung saja, video kali ini dibuat guna memenuhi tugas UTS Part 3, yaitu tentang proses bisnis intelijen menggunakan Google Data Studio. Langkah yang pertama adalah mencari data mentah minimal 500 record untuk diolah dalam aplikasi Google Data Studio. How to get data atau bagaimana cara kita memperoleh datanya tersebut. Langkah yang pertama, saya memperoleh data menggunakan website, yaitu website kaggle.com. Teman-teman bisa langsung buka tab baru, terus ketik kaggle.com, ya, terus kita enter. Untuk bisa memperoleh data dari website ini, teman-teman sebelumnya bisa melakukan registrasi terlebih dahulu menggunakan akun Google teman-teman. Di sini saya akan mencari data penjualan atau sales. Langsung aja di search. Di sini teman-teman bisa select datanya di menu filter data berdasarkan kriteria yang teman-teman mau. Di sini saya menceklis tipe data yang akan saya cari itu dengan format CSV. Langsung aja di sini muncul tipe-tipe data dengan format CSV. Di sini saya akan mengambil contoh dari sampel sales data. Nah, teman-teman bisa baca dulu deskripsi dari data tersebut, atau teman-teman juga bisa langsung download datanya. Klik menu download. Nah, setelah downloadnya selesai, teman-teman baru bisa menggunakan datanya. Tapi sebelum itu, teman-teman harus mengekstrak terlebih dahulu data yang sudah teman-teman peroleh tadi. Kita ke menu download, kita ekstrak dulu filenya. Bisa langsung diekstrak di sini, teman-teman. Oke, kita klik foldernya. Nah, ini datanya. Teman-teman bisa mengecek apakah data tersebut sudah memenuhi kriteria yaitu 500 data minimal atau belum. Caranya teman-teman bisa langsung buka ini di Excel, atau teman-teman bisa juga menggunakan Notepad maupun spreadsheet. Langkah yang pertama saya cek adalah menggunakan Excel. Kita langsung klik buka aja, teman-teman. Nah, di Excel, data tersebut agak sulit kita baca karena dia memisah datanya menggunakan tanda koma. Sedangkan bukan seharusnya sih teman-teman, agar lebih mudah kita baca atau agar lebih mudah kita pahami, data-data ini terpisah berdasarkan tabelnya masing-masing. Untuk melakukan hal tersebut, kalau di Excel kita bisa memblok datanya, tabelnya, itu tekan Ctrl Shift tanda panah ke bawah, dia langsung ngeblok berdasarkan jumlah datanya. Nah, ini worth it nih teman-teman datanya untuk kita gunakan karena datanya di sini ada sekitar 2824. Setelah kita blok, kita bisa langsung ke menu data. Terus kita klik text to column. Nah, ini data akan dipisahkan berdasarkan tabelnya masing-masing, teman-teman. Kita klik next. Jangan lupa di delimiter itu kita checklist tab sama koma. Kenapa di checklist? Karena pemisah data ini tuh tanda koma, teman-teman. Jadi harus di checklist ada tanda koma. Kita klik next, terus kita klik finish.
Nah, datanya akan terpisah berdasarkan tabelnya, teman-teman. Untuk melihat tanda pagar-pagar ini, sebenarnya kan mereka tuh data ya, teman-teman. Kita bisa langsung aja klik bagian ujung tabelnya, terus kita klik 2 kali di salah satu tabel. Nah, dia akan menyesuaikan sendiri, teman-teman. Jadi ini adalah cara pemisahan data di Excel. Kita bisa lihat dia berdasarkan tabel, berdasarkan nomor order, quantity order, purchase, order line number, sales, atau penjualan, berdasarkan order, seterusnya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita juga dapat melihat data ini menggunakan aplikasi spreadsheet, teman-teman. Langsung aja kita ke Chrome, terus kita buka tab baru. Nah, di sini kita klik tanda titik-titik di sebelah icon Google kita, teman-teman. Kita scroll ke atas, kita pilih sheet. Nah, di sini kita bisa langsung klik aja tanda plus. Selanjutnya, kita kan akan membuka data yang tadi sudah kita peroleh, teman-teman. Kita klik file, import, oke, kita pilih masukin datanya. Kita tadi taruhnya di mana, teman-teman? Kita upload, pilih file dari perangkat kita atau dari PC kita. Nah, ini teman-teman. And then dia akan mendeteksi secara otomatis. Kita lihat bedanya ya, teman-teman. Kalau di spreadsheet ini, dia langsung terdeteksi otomatis, yaitu berdasarkan tabelnya masing-masing. Kalau di Excel tadi, kita harus memisahkan terlebih dahulu tabelnya dan juga isinya. Kita masuk ke tahap data cleaning atau cleaning data. Data cleaning data yaitu proses pembersihan data atau menghapus atau meng-hide data pada tabel yang tidak akan kita gunakan. Namun, dalam hal ini, data yang saya peroleh, saya biarkan untuk saya gunakan. Selanjutnya adalah jelaskan proses impor data pada aplikasi Google Data Studio. Kita buka tab baru, ketik Google, kita buka website Google Data Studio Official. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik laporan kosong atau bisa klik buat sumber data, kita masukkan datanya, teman-teman. Nah, di sini ada pilihan. Kita mau masukin datanya dari lewat mana nih, teman-teman? Bisa di Google Analytics, Google Apps, Google Spreadsheet, BigQuery, Outlook, Other Sheet, dan masih banyak lagi.
Di sini kita pakai pilihan masukin data yang menggunakan Google Spreadsheet. Terus kita pilih file yang kita masukin ke spreadsheet tadi. Misal data motorcycle. Hubungkan. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan cleaning data atau meng-hide data pada tabel yang tidak akan kita gunakan. Namun dalam hal ini, data yang saya peroleh, saya biarkan untuk saya gunakan. Kalau teman-teman mau cleaning data atau mau meng-hide data dari tabel yang tidak akan teman-teman gunakan, teman-teman bisa klik tanda tiga ini pada tabel tersebut. Terus teman-teman bisa klik sembunyikan atau klik hide. Selanjutnya, kita klik buat laporan. Kita tunggu sampai muncul tampilan laporannya teman-teman. Nah, di sini tampil tabel dari Ricis berdasarkan laporan yang tadi kita udah import teman-teman. Kita juga bisa teman-teman menambahkan tabel atau menambahkan diagram-diagram lain untuk melihat hasil laporannya. Di sini saya menambahkan tabel baru, kita taruh aja di sembarang tempat atau di tempat sesuai keinginan teman-teman. Di tabel ini, teman-teman bisa pilih mau nampilin apa. Di sini kita coba buat nampilin berdasarkan kota dengan jumlah penjualan ya teman-teman. Biasanya saya langsung mendrag aja. Nah, dia di sini berubah. Kalau di sini kota paling atas itu Madrid dengan nomor penjualan. Di sini kita juga bisa ubah berdasar quantity order dengan jumlah orderan masih diduduki oleh Madrid. Terus kalau kita mau lihat berdasarkan diagram lingkarannya juga bisa teman-teman. Teman-teman langsung aja klik tambahkan diagram atau klik add chart. Klik diagramnya, taruh diagramnya di sembarang tempat atau di tempat yang teman-teman mau. Tunggu, nah di sini langsung muncul teman-teman. Kalau Madrid itu menduduki kota teratas, yaitu kota dengan kuantiti penjualan terbanyak, itu sebesar 11,1%. Selanjutnya, coba kita buat diagram lingkaran berdasarkan atau masing-masing penjualannya.
kita pilih berdasarkan tanggal. Nah, ini hasil teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, Google Data Studio ini merupakan aplikasi yang diperuntukkan untuk menampilkan data, menampilkan laporan hasil data yang sudah kita peroleh teman-teman. Kiranya cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.